Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal menggunakan metode trapesium satu pias untuk menghitung integral batas 0 sampai 4 E pangkat X dx. Nah, untuk penyelesaiannya, bentuk integral analitis di atas dapat diselesaikan secara analitis menjadi integral batas 0 sampai 4 E pangkat X dx menjadi EX dikali batas 0 sampai 4 sama dengan, nah di sini yang X-nya itu dikali yang batas tadi menjadi E pangkat 4 yaitu batas atas dikurangi E pangkat 0 yaitu batas bawah menjadi 53,598.150. Nah, terus untuk hitungan integral numerik dilakukan dengan menggunakan persamaan integral sama dengan B dikurangi A F kali A ditambah F kali B per 2. Nah, B di sini yaitu batas atas dan A itu batas bawah. Sehingga menjadi 4 dikurangi 0. Nah, F kali A di sini ialah F-nya itu masuk ke hitungan awal yaitu E. Nah, untuk pangkatnya sudah dijelaskan tadi, A itu batas bawah dan B batas atas menjadi E pangkat 0 ditambah E pangkat 4 per 2. Nah, sehingga menjadi jika dijumlahkan menjadi 111,1963. Nah, untuk mengetahui tingkat ketelitiannya dari integral numerik ini, hasil hitungan numerik dibandingkan dengan hitungan analitis, sehingga menjadi epsilon 53,598.150 dikurangi 111,1963 per 53,598.150 dikali 100%. Dan hasilnya negatif 107,46%. Nah, terlihat bahwa menggunakan metode trapesium satu pias di sini tingkat kesalahannya itu sangat besar, bahkan sampai lebih dari 100%. Nah, sehingga bagaimana cara mencari solusinya, bagaimana cara mengurangi dari kesalahan tersebut, ialah menggunakan metode trapesium banyak pias. Nah, di gambar, jadi banyak pias itu saat langkungannya itu ada beberapa pias. Nah, untuk hitungannya itu delta X sama dengan B dikurangi A per N. Nah, untuk delta X sendiri yaitu panjang masing-masing pias, dan untuk B seperti yang barusan yaitu batas atas, dan untuk yang A itu batas bawah, dan untuk N itu jumlah piasnya. Nah, batas pias itu diberi notasi, misal X0 sama dengan A, X1, X2, X3 dan selanjutnya. Nah, lalu untuk integrasi totalnya, integral sama dengan I1, I2, I3 dan selanjutnya. Dan I sama dengan itu integral batas X0 sampai X1 F kali X dx ditambah integral batas X1 sampai X2 Fx dx ditambah integral X2 batas atas X1 Fx dx ditambah dan seterusnya. Jadi di sini dimasukkan kepada rumusnya yaitu delta X B dikurangi A per 2 sehingga menjadi integral sama dengan delta X F X0 ditambah F X1 masuk ke yang B dan A dimasukkan gitu kan.
Yang B itu tadi batas atas, dan A itu batas bawah. Menjadi X0 tambah F X0 ditambah F kali X1 per 2. Nah, kenapa di sini 2? Di sini saya untuk biasanya itu bisa ditentukan gitu. Lalu tambah delta X F kali X1. Maaf, di sini harusnya menjadi tambah, bukan sama dengan yang ada di PPT. Menjadi F kali X1 ditambah F kali X2 per 2 ditambah delta X F X1 ditambah F X2 dan seterusnya juga. Nah, sehingga menjadi integral delta X per 2 F X0 ditambah 2 sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N dikurangi 1 F XI ditambah F XN. Atau bisa juga gitu, menjadi integral delta X per 2 F kali A ditambah 2 sigma batas bawah I sama dengan 1 dan N dikurangi 1 untuk batas atasnya F kali XI ditambah F kali B. Nah, itu untuk metode trapesium banyak bias. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode Simpson. Nah, cara menggunakan metode ini ialah dengan mengintegralkan deret Taylor untuk proximalisikan fungsi integralnya. Metode ini menggunakan polinom interpolasi derajat 2 atau parabola. Dalam menggunakan metode Simpson ini ada beberapa syarat dalam penggunaannya. Nah, di sini kami menggunakan 3 syarat. Untuk yang pertama, gambar dibagi-bagi menjadi sejumlah genap dengan potongan yang sama lebarnya, yaitu S, sehingga akan ada sejumlah nilai fungsi atau ganjil ordinat yang termasuk kedua nilai batas. Untuk yang kedua, nilai dari integral tentu, integral batas bawah dan batas atas F kali X dx diberikan oleh nilai numerik dari luas daerah di bawah kurva Y sama dengan F kali X di antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Jadi integral sama dengan A kali sama dengan S per A dikali F tambah L ditambah 4E ditambah 2R sebagai contohnya. Dan untuk yang ketiga, selalu susun dalam sebuah bentuk tabel. Hal ini akan mencegah melakukan kesalahan dalam metode dan perhitungan dan memungkinkan memeriksanya tanpa kesulitan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.